Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita lanjut kembali mempelajari ilmu nahwu yang spesifik kepada pembahasan i'rab, di mana kita mengkaji terlebih dahulu dasar atau pembahasan yang nantinya akan kita gunakan untuk diterapkan di dalam objek-objek pengi'raban, yaitu juz amma, ya, surat-surat pilihan yang ada di dalam Al-Quran, tepatnya berada pada juz 30. Nah, dari kitab yang berjudul Al-I'rab At-Tatbiqi li Juz'i Amma Siswa Tatbiq, karya Syekh Dr. Ali An-Namar hafizahullah tabaraka wa ta'ala. Dan tentunya tak lupa selawat teriring salam terlimpah curah selalu senantiasa kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita langsung masuk kepada pembahasan yang keempat, melanjutkan pembahasan yang kemarin dari pertemuan yang lalu. Kita telah selesai sekitar 7 pertemuan yang lalu membahas terkait pembagian isim. Kita kenal macam-macam isim, bukan hanya isim dari jenisnya saja, muzakkar muannas, atau dari segi ta'in, definit dan tidak definitnya suatu kata benda, suatu isim, ya, ma'rifat nakirah. Ternyata ada isim yang lainnya ketika ditinjau dari jenis huruf yang menyusun isim tersebut. Ada isim yang sahih, kemudian ada isim yang mu'tal seperti maksur dan mankus dan juga memdud. Nah, setelah kita kenal, nantinya kita bisa menempatkan pembahasan pagi hari ini i'rab sesuai dengan bentuk dari setiap isim. Karena nanti i'rab ini adalah berbicara tentang perubahan keadaan akhir suatu kata. Kata di sini bisa itu isim, bisa itu fiil. Dan pembagian fiil pun kemarin juga sudah kita sama-sama ketahui dan pelajari, ya, teman-teman semua. Nah, ada fiil yang sahih, ada fiil yang mu'tal pula. Ketika fiil itu dilihat dari jenis huruf yang menyusunnya. Bahkan juga kalau dilihat dari jumlah huruf yang menyusunnya, itu ada yang mujarrad, ada yang mazid. Mujarrad terbagi menjadi dua, ada yang sulasi, ada yang rubai. Ketika dikatakan sulasi mujarrad, berarti huruf aslinya tiga yang menyusun fiil tersebut. Ketika dikatakan rubai mujarrad, maka huruf asli yang menyusun dari fiil tersebut berjumlah empat. Ketika dikatakan ada mazid, maka tambahannya nanti ada satu huruf, dua huruf, tiga huruf. Gitu. Kita masuk ke al-mabahatsu ar-rabi'u. Pembahasan yang keempat, al-i'rabu wal bina'u. Al-matlabu. Nah, di sini di pembahasan yang keempat terbagi menjadi beberapa matlab. Ya, matlab yang pertama ini kita akan membahas mu'rab dan mabni. Nah, jadi i'rab itu adalah perubahan keadaan yang ada di akhir kata. Sedangkan bina itu lawan dari i'rab, ketetapan suatu keadaan yang ada di akhir kata. Nah, setiap kata yang beri'rab, keadaan akhirnya bisa berubah, maka kata tersebut dikatakan sebagai mu'rab. Nah, begitu pula setiap kata yang keadaan akhirnya itu bina, tidak berubah, maka kata tersebut dikatakan mabni. Jadi apa itu mu'rab dan apa itu mabni? Kita langsung lihat di sini, ya. Tanqasimu al-kalimatu ila mu'rabah wa mabniyah. Mu'rab, definisi daripada mu'rab itu adalah ma yataghayyar, apa yang berubah, syaklu akhirihi, ya, yakni tanda keadaan akhirnya, bitaghayyuri wad'ihi, dengan perubahan peletakannya fil kalam. Nah, peletakannya yakni kedudukan dia, begitu. Ketika kedudukan dia berubah di dalam kalam, di dalam kalimat, nah, taghayyuran zahiran. Dia bisa mengalami yang namanya perubahan zahiran secara nampak, perubahannya bisa kita lihat teman-teman semua.
Au muqaddaran atau dia mengalami perubahan tapi diniatkan perubahannya. Maksudnya tanda daripada perubahan itu kita bisa melihat dan membacanya ketika kita sudah mentakdirkannya. Nah, jadi di lafal tidak terlihat. Nahu contohnya Muhammadun. Muhammadun ini kalau kita lihat dari huruf penyusunnya dia termasuk isim yang sahih. Dari jenisnya pun muzakkar gitu. Muhammadun. Keadaan akhirnya apa di situ? Harokat domah ya Muhammadun. Ada bisa kita tulis harokat domahnya Muhammadun. Kemudian kalau Mustafa apakah Mustafon, Mustafun atau Mustafaun? Enggak, tapi sejatinya dia memang sama. Mustafa, dia sama-sama rofa dengan domah. Tapi domahnya tidak ditampakkan pada diksi Mustafa ini. Kenapa? Nah, ini pentingnya juga kemarin kita belajar runut. Kita menelaah mengetahui isim ada yang sahih, ada yang mu'tal. Mu'tal ada yang maksur, ada yang mankus. Dan ini Mustafa karena dia maksur. Jadi isim maksur itu adalah isim yang mu'rab. Kita udah baca kemarin ya. Isim maksur itu adalah isim yang mu'rab. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Apakah materi yang di-share di grup dan provider boleh di-share? Boleh, boleh. Ya, yang di Telegram Fawaid Arabiah silakan di-share ya. Di-share juga linknya biar banyak yang masuk ke sana. Nah, silakan, silakan. Ya, kebaikan. Ya, insya Allah semoga bermanfaat. Diniatkan karena Allah. Nah, Mustafa. Mus, Mustafa. Dia isi maksur. Jadi, dia tetap berirob rofa dengan domah. Tapi domahnya apa? Muqaddarah. Ditakdirkan begitu. Ya, domahnya ditakdirkan. Karena ada alasan tertentu. Yang nanti kita akan ketahui. Al-mabni. Faitu mabni ma la yataghayyaru syaklu akhirihi bitaghayyuri wad'ihi fil kalami. Apa yang tidak berubah? Keadaan akhir, tanda akhirnya ini nggak berubah. Padahal peletakannya dia di dalam kalimat, peletakan kata yang mabni di dalam kalimat ini apa? Macem-macem, ya. Diletakkan di sini, diletakkan sebagai subjek, diletakkan sebagai objek, dia diletakkan sebagai apa lagi. Nah, tapi seperti itu aja bentuknya. Nggak berubah-berubah keadaan akhirnya. Inilah definisi daripada isim atau kata yang mabni. Ya, jadi mabni ini bisa dari kalangan isim, bisa dari kalangan fiil. Kalau huruf jelas, keseluruhan huruf itu mabni. Ya. Sekarang kita akan lihat ya, mabni mu'rab ya. Mabni mu mu'rab ya. Yang mabni daripada isim itu sedikit. Yang mabni daripada isim itu sedih sedikit. Nah, ya. Kenapa dikatakan demikian? Karena isim mu'rab itu adalah asal daripada isim. Saya katakan isim yang mu'rab itu merupakan asal dari pada isim. Jadi mu'rab pada isim itu adalah asal daripada isim. Jadi mabni itu adalah cabang. Ini ketika kita membahas isim loh ya. Ketika kita membahas apa? Isim. Gitu. Kalau fiil berbeda. Kalau fiil, mabni itu adalah asal baginya, bagi fiil. Kemudian mu'rab itu adalah cabang dari fiil. Berarti kita bisa menyimpulkan ketika di isim jumlah yang mabninya lebih sedikit karena kan asalnya adalah mu'rab. Berarti mu'rab itu di isim merupakan mayoritas sebagaimana mabni di fiil mayoritas. Karena mabni di fiil itu adalah asal dan mu'rabnya cabang. Berarti mu'rab di fiil mino minoritas. Nah, kita akan bahas mabni di isim nih yang minoritas. Kita hafalkan saja ini. Hafalkan saja mabni pada isim.
Nih, al-mabniyu minal asma, mabni dari isim. Kalau dikatakan apa saja itu isim-isim mabni, hanya enam ini teman-teman. Hanya enam ini yang mabni. Ya, enam ini yang mabni. Yang pertama adalah ad-domair. Domir. Domir, kita udah bahas domir ya. Kembali lagi nanti pembahasan sebelumnya. Domir, muttasil, domir, munfasil. Yang pertama taul fa'il. Taul fa'il ini domir muttasil apa domir munfasil? Muttasil. Muttasil Mutasil. ya, muttasil. Muttasilnya itu kan nanti ada yang mahalnya rofa, ada yang mahalnya nasob, ada yang mahalnya jer, yang muttasil tuh. Kalau tak fa'il ini mahalnya apa? Rafa. Rofa. Rofa ya, mahalnya rofa. Tu, ta, ti. Nah, tu, ta, ti. Tuh. Kemudian huwa dan ana ini domir mutasil apa munfasil nih? Munafasil. Munfasil. Nah, munfasil itu nanti juga ada yang mahalnya rofa, ada yang mahalnya nasab. Ini mahalnya apa nih? Rafa. Rofa ya, mahalnya rofa. Ada nggak domir munfasil mahalnya jer? Nggak ada. Ya. Yang kedua, asmaul isyarah. Isim isyarah, semua isim isyarah kita udah bahas ya isim isyarah. Ada haza, ada hazihi, ya. Kemudian ada hazani. Nah, untuk yang dua teman-teman, untuk yang dua dari isim isyarah, maksudnya untuk bentuk musannanya, itu dia mu'rab. Hazani, hatani, zanika, tanika. Nah, itu ketika rofa ya, kemudian ketika nasab dan jernya dengan ya tuh. Nah, dengan ya karena dia mu'rab, mulhaq diikutkan kepada bentuk musanna ketika di i'rabnya, yakni dengan ya. Ntar kita akan bahas itu di tanda-tanda i'rab insyaallah. Nah, hazaini, hataini, dia mu'rab nih. Jadi dia ingat-ingat ya. Isim isyarah keseluruhannya mabni kecuali. Nah, ada yang mu'rab nih, ada yang mu'rab apa? Yang berbentuk musanna. Isim isyarah yang berbentuk musanna. Untuk yang bentuknya mufrad dan jama seperti haza hazihi zalika ulaika haulai dan kawan-kawannya itu ya. Nah, haulai ulaika dia apa? Dia mabni. Kemudian al asma al mausulah isi mausul. Isi mausul semuanya mabni kecuali yang bentuk musanna. Al-lazani dan al-lazaini dan al-lataini begitu. Ya. Al-lazani dan al-latani. Tetap dong dia punya bentuk rofa dan bentuk nasab jernya ya, karena kan dia mu'rab gitu. Jadi ketika nasab dan jer kayak gini nih, alazaini ya dan alataini ini yang bentuk musanna. Kalau rofanya alazani gitu ya. Kemudian yang mabninya apa? Yang mabninya alazi, alati dan alazina. Alai ya, alai kan ada yang alai ya. Nah, itu juga mabni. Yang keempat adalah isim syarat. Isim syarat. Nah, isim syarat yang nantinya dia butuh kepada fiil syarat, kemudian fiil yang menjadi jawab syaratnya atau jumlah gitu. Kecuali ai. Ai ini mu'rab nanti. Bisa ayya, bisa ayu, bisa ayyi. Tuh, bisa ayya, bisa ayu, bisa ayyi. Nah, untuk yang mabni seperti man, siapapun, siapa saja, ya, begitu. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu. Nah, man qara'a fiilnya itu menjadi fiil syarat untuk man. Siapa saja, siapapun yang membaca falahu maka baginya. Nah, itu nanti kalimat ke sana seterusnya menjadi jawabnya. Mata tusafir usafir, kapanpun kamu pergi, aku pun pergi. Kemudian kam, ya. Kam sebagai kam lagi. Eh, di sini kok saya ke bawah saya masih man ya man ma dan mahma apapun ya. eh
Ma ta'kul akul. Apapun yang kamu makan, aku makan. Nah, itu dia isim syarat ya. Kemudian mahma. Kemudian yang kelima adalah isim istifham juga kecuali ai. Ai itu artinya which. Ya, di istifham. Contohnya man siapa? Ya, man istifhamiyah ya. Man istifhamiyah, man istifham gitu. Siapa, bukan siapapun. Kalau siapapun itu terjemahan untuk man di tim syarat. Kalau man ini siapa? Man anta, siapa kamu? Nah, kemudian mata, kapan? Kemudian kam berapa? Kemudian yang keenam adalah al-a'dadu al-murakkabah. Angka, angka susunan. Ya, angka yang dia tarkib murakkabah begitu. Ahada asyara ila tis'ata asyara. Oke. Ya, ini bilangan belasan, yang bilangan belasan mabni teman-teman semua. Mabninya alal fathi gitu. Ada yang dikecualikan tapi yang dua, isnai dan isnatainya. Ya, ini fa inna al juz'a al awwala, maka sesungguhnya bagian yang pertama ini kan ada dua bagian. Ada ahada, ada asyara. Ada itnai, ada asyara. Nah, yang mu'rab itu adalah bagian pertama bentuk musanna, yakni si isnai dan isnatainya gitu. Dia mu'rab di i'rab sebagaimana i'rabnya musanna. Di i'rab layaknya i'rabnya musanna seperti isim mausul yang berbentuk musanna. Kemudian juga isim isyarah yang berbentuk musanna itu mu'rab dan i'rabnya seperti i'rabnya musanna, maka dikatakan mulhaq nanti. Nah, untuk bagian yang keduanya mabni alal fathi, yakni apa? Yang asyrotanya, yang asyrotanya gitu. Oke, kemudian yang ketujuh, al-murakkabu minaz zuruf, ya. Nah, ini susunan dari zorof juga dia mabni. Sobaha masa'a, pagi malam, ya. Pagi sore, ya, pagi sore. Sobaha masa'a, pagi sore. Laila nahara, siang malam atau malam siang, begitu. Itu dia mabni. Ingat, zorofnya harus tersusun dia seperti ini. Tapi kalau mufrad gimana Ustaz? Enggak, ya sobahan. Dah. Kalau nggak ada apa namanya zorof lagi setelahnya untuk menjadikan dia satu susunan begitu atau murokab. Lailan, nah dia ditanwin begitu. Lailan, ya udah kita katakan dia mansub ya sebagai zorof zaman. Hmm, Gitu teman-teman ya. Lanjut yang ke-8 ba'du zuruf sebagian zorof. Nah, ada sebagian zorof yang dia mabni seperti munzu, id, haitsu zorof ya mabni ala dhammi ya. Nah, id mabni ala sukun, munzu mabni ala dhammi. Kemudian yang ke-9 ma khutima min al-a'lami bil lafzi waih. Setiap nama yang itu khutima diakhiri atau ditutup bil lafzi dengan lafal waih seperti sibawai, amrawai, naftawai, kemudian Dusturowe gitu. Rohawe, Abu Ishaq Ar-Rohawe, ulama muhaddis ya, ulama hadis. Nah, dia nama itu mabni nanti, mabni alal kasri. Gitu. Mabni alal kasri. Yang terakhir yang ke-10 adalah asmaul af'al. Apa itu asmaul af'al? Dia isim tapi bermakna fi'il. Dia isim tapi dia bermakna fi'il. Kalau dia bermakna fi'il berarti dia bisa bermakna fi'il madi, bermakna fi'il mudhari, bisa bermakna fi'il amr. Di antaranya adalah hayhata, artinya ba'uda, telah jauh. Dia isim fi'il madi. Uf ya bermakna atadojjar. Wala taqul lahuma uf di dalam Al-Quran. Diterjemahkan karena atadojjar maknanya. Atadojjar maknanya ya. Dia isim fi'il mudhari ya kayak seakan meremehkan dan lain sebagainya. Kemudian ada soh dan mah. Soh ini bermakna uskut ya. Isim fi'il amr. Artinya diamlah. Soh diamlah gitu ya. Dia isim bukan fi'il. Begitu. Tapi isim yang bermakna fi'il gitu. Isim yang bermakna apa? Fi'il. Mabni ya, mabni. Nah, kemudian mabni di kalangan fi'il. Ingat tadi baik-baik ya. Bahwasanya mabni di kalangan fi'il itu dia asal. Jadi dia mayoritas nih, gitu. Yang pertama, fi'il madi.
Fi'il madi semuanya mabni, nggak ada yang mu'rab. Ya, semuanya mabni. Kemudian fi'il amar pun juga sama, semuanya mabni, nggak ada yang mu'rab. Nah, kemudian fi'il mudhari ada yang mabni. Padahal dia hukum asal dari fi'il mudhari itu apa? Mu'rab. Hukum asal dari fi'il mudhari mu'rab. Tapi karena ada yang mabni jadi makin banyak tambah mabninya di fi'il. Itulah dia menjadi mayoritas, ya. Gitu. Fi'il madi mabni contohnya doroba, dorobu, dorobtu, doroba ya fi'il madi mabni alal fathi. Nah, ini tanda kemabniannya fathah di akhir. Dorobu tanda kemabniannya mana? Dhammah nih, mabni ala dhammi. Bukan mabni ala sukun di wawu tidak. Wawu itu fa'il dari dorobu. Alifnya adalah alif fariqah namanya. Alif fariqah itu ya adalah alif yang diletakkan setelah wawul jamaah untuk membedakan wawu di situ adalah wawul jamaah bukanlah wawu huruf ilat. Nah, setiap fiil yang diakhiri waw huruf ilat itu nggak ada alifnya, gitu. Nah, jadi alif yang terletak setelah fiil yang diakhiri dengan waw jamaah itu namanya alif fariqah, ya. Namanya aja fariqah, farik untuk membedakan. Kemudian dorobtu. Nah, dorobtu ini adalah fiil madi yang mabni di atas sukun, bukan mabni ala dhammi. Mabni ala sukun, doroba, kan banyak sukun. Kenapa bisa mabni ala sukun? Karena bersambung dengan tak yang berkedudukan sebagai fa'il. Tak domir. Tu tati, ya. Tu tati tum. Nah, tu-nya di sini adalah sebagai fa'il, ya. Gitu. Tak domir mutasil mabni ala domi fi mahali raf'in sebagai fa'ilah dorob. Kemudian fi'il amr akhlis itki. Nah, nih. Mabninya ada yang di atas sukun, ada yang mabninya di atas penghilangan huruf ilat. Nah, jadi dia fi'ilnya fi'il mu'tal akhir. Nah, ketika dibentuk ke bentuk amr, si fi'il mu'tal akhir itu nanti fi'il amarnya kita sebut mabni ala hadfi harfin illah. Mabni di atas penghilangan huruf illah. Kemudian fi'il yang dia itu adalah fiil-fiil yang al-af'al al-khamsah teman-teman, ya setiap fiil yang ketika rofaknya nanti dengan nun ini tanda-tanda i'rab nanti ya kita bahas. Intinya setiap fiil yang fa'ilnya itu adalah antum, hum, huma, antuma, anti. Nah, ya ketika dibentuk ke bentuk amr dia nanti penghilangan nun begitu. Fil amr mabni ala hadfin bin nun. Ala hadfin nun. Kemudian fi'il mudhari dia mabni pada dua keadaan. Dua keadaan ini saja fi'il mudhari mabni. Yang pertama apa? Idza tasalat bihi nun taukid al-mubasyarah sakilatan au khafifatan. Kalau fi'il mudhari itu bersambung dengan nun taukid. Nun taukid artinya nun penguat, nun penegas. Secara langsung mubasyarah ingat, secara langsung ketemu lam fi'ilnya. Secara langsung ketemu apa? Lam fiilnya. Baik nun taukid itu yang sakilah, sakilah ini berarti apa? Bertasdid. Nih, layus jananna nih, nun yang bertasdid nah, gitu. Tuh. Yusjana, yusjana asalnya yusjanu kalau dia rofa, yusjanu. Tapi karena bersambung dengan nun taukid nih yang sakilah, nah jadinya yusjana. Mabni dia di atas fathah nih fiil mudhari'nya. Begitu. Kemudian wala yakunan di sini dia tidak ditanwin ya. Wala yakunan di sini aslinya dia tidak ditanwin. Nah, kenapa kok ditanwin? Kok fiil ditanwin sih di dalam Al-Qur'an? Nah, ini ada pembahasan gitu. Kenapa ditanwin? Karena nun taukidnya adalah nun sukun. Nah, asal daripada tanwin itu kan dia adalah nun sukun. Ada kaidah yang ada dalam Al-Qur'an tentunya. Nah, akhirnya diubahlah dia ke tanwin. Jadi bukan berarti dengan adanya dalil ini berarti fiil boleh ditanwin dong, enggak gitu ya. Nah, wala yakunan tadi ada nun sukun begitu. Nan. Nah, intinya dia berharokat fathah. Baik. Mabni alal fathi. Kemudian keadaan yang kedua fiil mudhari itu dimabnikan ketika dia bersambung dengan nun niswah ya, nun niswah. Nun yang merujuk kepada apa? Fa'il perempuan jamak. Baik yang antunna maupun yang hunna gitu. Di fiil mudhari contohnya
Wal walidatu yurdi'na. Mana fi'il mudhari'nya? Yurdi'na. Nah, mabninya bukan mabni alal fathi nih kalau fi'il mudhari' itu bersambung dengan nun niswah ya. Tapi dia mabninya ala sukun tuh. Langsung dia sukun. Diam, tenang. Yurdi'na. Auladahunna. Ya, gitu. Yurdi'na. Mereka. Nah, kemudian huruf mabni dari huruf keseluruhannya. Al-hurufu kulluha mabniyatun. Satu pun huruf nggak ada yang mu'rab. Kesepakatan, ijma' para ulama nahwu. Nggak ada satupun yang mu'rab. Huruf apapun itu, ya. Huruf apapun itu. Ini huruf ma'ani, kita berbicara huruf ma'ani. Kalau huruf, ya, mabani, huruf mabani itu adalah huruf hijaiyah, teman-teman. Itu nggak masuk dalam bahasan nahwu. Ya gitu, ya. Nah, nggak masuk, nggak diajak. Nah, huruf ma'ani yang dibahas keseluruhannya apa? Mabani. Inna, ila, lan, lam, mahal, al waw gitu. Ini mewakili seluruh fungsi dari huruf-huruf ini nih. Gitu ya. Inna masuk ke isim. Ila masuk ke isim. Inna masuk ke isim menasab. Ila masuk ke isim memajrurkan. Lan masuk ke fiil menasab. Lam masuk ke fiil menjazam. Ya, kemudian ada ma nafiyah gitu. Kemudian ada hal. Jadi ma di sini teman-teman semua, masya Allah unik luar biasa. Ma di sini ada yang tergolong sebagai huruf dan ada pula yang tergolong sebagai isim. Kita bahas ke tadi kan ada yang masuk ke isim kan, isim syarat ya. Nah, kemudian ada hal. Hal ini adalah huruf istifham teman-teman. Dia bukan isim istifham. Ada beberapa pengajar yang mengatakan hal di sini adalah isim istifham itu salah. Hal itu huruf. Dia sama hamzah. A begitu. Kalau kita belajar dulu sulughah jilid 1, nah ada A kan ada hamzah gitu. Ahaza baitun begitu. Ahaza baitun. A-nya di situ adalah huruf istifham. Jadi istifham itu ada yang berupa isim, ada yang berupa huruf. Yang berupa huruf hanya dua istifhamnya ya. Hal dan A atau hamzah. Kalau yang isim ya ma, man, tuh. Mata, kaifa, limadza, lima w satu h dalam bahasa Arab. Al waw, waw di sini waw atof, waw ma'iyah, waw qasam, banyak sekali. Baik. Nah, al matlabu atsani, keadaan bina. Walaupun tadi udah saya singgung ya, pas lagi baca mabni alal apa, mabni alal apa. Nah, ini kita akan bahas nih di sini. Ahwalu bina'il asma, keadaan binanya isim. Nah, ini tanda bina ya. Dan tadi isim-isim yang mabni itu sekitar ada berapa? Ada 10 ya. Ada berapa? Yang mabni isim? 10. 10. 10 nih 10 ya. Nah, coba siapa yang bisa menyebutkan ke 10-nya? Bolehlah dilihat nggak apa-apa. Isim domir, San. Oke, isim domir terus. Kemudian isim isyarah, Terus kecuali isim isyarah kecuali apa? kecuali isyarah yang berbentuk musanna. Oke, betul yang ketiga. Kemudian isim mausul, Isim mausul betul kecuali. bentuk musanna juga. Oke, betul. Yang keempat, Isim isyarah, isim ke kan? isim syarat. Isim Ya, isim syarat, ya, syarat. isim syarat. Lupa, Ya lupa. kan tadi kan pertama domir, isyarah, mausul, Bisa. kemudian syarat, isim syarat. Oke, isim syarat. Isim Yang syarat. kelima, Yang kelima, isim istifham. isim istifham, ya betul, isim istifham. Kemudian yang keenam, Bilangan, angka, mm-mm, kecuali al-murakkabah, ya, yang ya belasan. kecuali yang belasan, kecuali yang awal itu ya Ustaz ya. Yang awal bentuk musanna, isnai dan Bentuk isnana, sana. gitu ya. Oke, Lanjut yang ketujuh. kemudian susunan zorof. Oke, susunan zorof, ya.
Kemudian sebagian zorof Sebagian yang zorof, mundu betul. Seperti itu ya. haitsu, munzu, ya iz. Oke, Iya. kemudian yang kesembilan. Kemudian setiap nama yang diakhiri dengan wai seperti si bawai tadi ya. Iya, betul. Dusurwe, ya. Nah, lanjut yang terakhir, 10. Lanjut yang isim yang bermakna fiil. Ah, betul. Asmaul af'al, ya. Isim-isim yang bermakna fi'il. Soh, uf, hayhata. Betul, ya. Taib. Nah, di sini ada yang mayubna ala sukun, yang dimabnikan di atas sukun, berarti kita bilangnya mabni ala sukun, kam. Kam mabni ala sukun, man mabni ala sukun. Kemudian yang kedua mayubna alal fathi, apa yang dimabnikan di atas fathah? Ma aina kaifa isim istifham. Berarti kita katakan mabni alal fathi. Jangan mabni alal fathati ya. Jangan mabni alal fathati, tapi tanpa tak marbutoh, fathi begitu. Beda nanti ketika mu'rab. Kalau mu'rab nanti setiap harokatnya dikasih tak marbutoh. Dhamma, fathah, kasrah. Tapi kalau mabni, hilang tak marbutohnya. Nah, yang ketiga, ma yubna ala dhammi. Berarti mabni ala dhammi. Ini zorof nih ya. Haitsu. Kemudian yang keempat, ma yubna alal kasri. Mabni alal kasri. Ini haulai sama amsi. Ini zorof ada isim isyarah juga. Haulai isim isyarah. Kemudian ahwalu bina'il af'al. Keadaan binanya fi'il. Nah, ini nanti beda-beda nih ya. Takhtalifu halatu bina'il fi'il bihasabi naw'ihi. Ya, berbeda keadaan memiliki apa perbedaan lah. Ya, perbedaan-perbedaan keadaan binanya fi'il sesuai dengan jenis dari fi'il itu sendiri. Nah, untuk fi'il madi kita lihat dulu di sini. Ya, ada yang yubna ala sukun. Kapan fi'il madi itu mabni ala sukun? Nah, salah satunya tadi sudah saya singgung idza tasala bihi dhamiru raf'in mutaharrikin. Apabila si fi'il madi itu ittasola bersambung dengannya apa? Domir rofa mutaharik. Domir rofa mutaharik. Yaitu domir mutasil yang berkedudukan sebagai fa'il. Ta'ul fa'il. Na fa'ilin. Na fa'ilin. Na gitu ya. Na dorobna. Kami telah memukul. Darosna. Kami telah belajar. Begitu. Kata benar. Kami telah menulis. Nah kemudian yang nun niswah. Nun niswah ini naknya nggak panjang. Kata apa namanya? Kata benak begitu. Mereka meniswah ya, yang mereka mereka perempuan di film Madi. Hmm. Maka film Madi ketika itu dia apa? Mabni ala sukun. Nah, kita lihat di sini contohnya. Akhlastu. Nah, akhlastu. Akhlastu. Tu di sini adalah domir rofa mutaharrik. Domir rofa mutahar. Domir rofa mutaharrik. Domir rofa mutaharrik. Berikutnya lagi. Qauluhu ta'ala wa ja'alna naumakum subata. Nih, fa'il wa ja'alna kami jadikan. Kenapa kami jadikan? Nah, ada kami di situ sebagai subjeknya. Ada kami yang menjadi subjeknya. Nah, gitu. Nah, qauluhu ta'ala fa idza balagna nih. Nah, ini apa nih? Nunis, nunis wah karena nggak panjang dia, nggak ada alif. Ya. Ajalahunna. Hunna. Hunna di sini apa nih? Domir apa dia? Domir mutasil juga sama. Itu buktinya bersambung. Ya. Pada mahal apa? Pada mahal jer hunna di sini. Hunna di sini pada mahal jer karena ajala isim gitu. Ajala isim. Yang kedua, fiil madi itu ada yang mabni di atas dhammah. Nah, kita sebut dia mabni ala dhammi. Kapan? Ketika bersambung dengan wawul jamaah dorobu yang tadi ya. Nahu qauluhu ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Mana yang menjadi syahid kita?
Jaha, jahadu tuh, jahadu. Mabni ala dhammi dia fi'il karena ada wawul jamaah. Yang ketiga, yubna alal fathi. Dimabnikan di atas fathah. Kapan idza tasalat bihi ta'ut ta'nis? Ketika bersambung dengan tak ta'nis. Tak ta'nis. Ini kan untuk fa'ilnya yang mukhatab tuh ya. Al-fatatu. Syakartillaha. Afwan. Ya, fathah ya, fathah. Fathah. Nah, fathah. Kalau yang mukhatab itu kata beta itu dia masih mabni alal fathi ya. Mabni alal fathi karena tak di situ ti itu masih masuk ke dalam dhamir rafa mutaharrik. Nah, ini fathah kalau bersambung dengan domir bukan domir ketika bersambung dengan tak taknis. Berarti domirnya di sini mustatir teman-teman semua ya. Syakarat begitu. Al-fatatu syakaratillah syakarat. Asalnya syakarat teman-teman, taknya sukun. Karena bertemu dua sukun, boleh dia diharokati kasroh. Gitu teman-teman ya. Nah, syakarat di sini dia domirnya adalah domir mustatir, tersembunyi. Takdirnya hia yang kembali kepada al-fatatu. Secara jawazan, secara jawazan ingat ya. Ah, bisa juga fi'il madi itu mabni di atas fathah, mabni alal fathi, ketika dia bersambung dengan alif isnain. Nah, huma syakaro. Nah, syakaro. Atau bersambung dengan domir dari domir-domir nasab yang muttasilah, yang bersambung. Gini, ya. Ya mutakalim, na maf'ulin, atau kaful khitab, kaf yang diajak bicara, ya. Kemudian haul ghaib, contohnya ahabbani, gitu. Ahabbani. Kemudian ahabbana, kemudian ahabbaka, ahabbahu. Ini domir-domir yang nempel sama dia ini ya mutakalim nih. Ini dia bukan menjadi fa'il, dia menjadi maf'ul. Fi mahali nasbin berarti. Ahabbana, nah di sini dia nempel, dia bukan mabni ala al bukan bukan mabni fi mahali rafin tidak. Bukan mabni sebagai fa'il tidak ya, tapi dia mabninya sebagai maf'ul berarti fi mahali nasbin. Lah fa'ilnya ahabba mana? Walidu gitu. Ahabbaka walidu fa'ilnya ahabba. Kafnya di sini apa kafnya? Maf'ul bi. Ya. Mabni alal fathi fi mahali nasbin sebagai maf'ul bi. Itu kalau kita ingin mengirapnya. Atau ketika fi'il madi itu tidak bersambung dengan sesuatu. Nahu qaulihi contohnya la'anallahu la'ana. Nah, la'ana na-nya fathah. Maka dia fi'il madi yang mabni alal fathi. Selesai. Ya. Sanian, yang kedua adalah fi'il mudhari. Yubna ala sukun, mabni ala sukun. Kapan fi'il mudhari dimabnikan di atas sukun? Ya, tadi sudah kita singgung. Ketika dia bersambung dengan nun niswa wal walidatu yurdi'na. Nah, yurdi'na mabni ala sukun. Kemudian yang kedua, mabni ala fathi. Kapan? Ketika bersambung dengan nun taukid secara langsung, baik yang sakilah atau khafifah, baik yang nunnya bertasdid atau nun yang sukun. Nahwu qaulihi ta'ala contohnya la yusjananna wa la yakunan. Yusjananna nih, wala yakunan gitu. Salisan fil amr. Fil amr nih, mabni keadaan mabninya fiil amr. Keadaan mabninya fiil amr. Yubna ala sukun. Nah, mabni di atas sukun kapan? Kapan fiil amr mabni ala sukun? Idza kana sahih al akhir. Kalau fiil amr itu adalah sahih akhir, bukan bukan mu'tal, bukan dari fiil-fiil yang mu'tal. Berarti akhirnya tidaklah huruf ilat begitu. Tapi ingat syaratnya lagi. Lam yatasil bihi aliful isnain aw wawul jamaah aw yaul mukhatabah. Tidak bersambung dengannya alif isnain, wawul jamaah dan ya mukhatabah. Nahu qawlihi contohnya adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Mana yang menjadi syahid kita? Iqra. Lafal Iqra ini itu langsung sukun dia hamzahnya. Dia bukan huruf ilat hamzah tuh.
Kemudian nggak ada alif isnain, nggak ada wawul jamaah, dan nggak ada ya mukhatabah, ya sukun. Ya udah dia mabni ala sukun fil amarnya. Atau fil amar tersebut bersambung dengan nun niswah, maka dia tetap mabninya ala sukun. Wazkurna, wazkurna. Nih nunnya di sini adalah nun niswah. Wazkurna ini berarti fa'ilnya adalah antunna. Fil amar kata kerja perintah yang ditujukan untuk perempuan jamak. Begitu. Jadi perempuan jamak. Kemudian yang kedua, mabninya fil amar, mabninya di atas fathah. Kapan itu? Idza tassalat, ya. Idza tassalat bihi nun taukid, kalau bersambung dengan nun taukid. Nah, mabni dia di atas fathah. Isbiranna. Nah, isbiranna. Isbiranna. Padahal ini yang diperintahkan adalah atau fa'ilnya anta, kamu. Bersabarlah kamu begitu. Isbiranna. Jadi tidak sukun karena bersambung dengan nun taukid. Kemudian yang ketiga, yubna ala hadfi harfil illah, ini jelas ya. Dimabnikan di atas penghilangan huruf ilat kalau dia fi'il mu'tal akhir, idza kana mu'tal al akhiri. Nahu qaulihi ta'ala, contohnya ud'u. Nah, ud'u di sini jangan sampai dibilang fil amr mabni ala domi. Enggak ada fil amr yang mabni ala domi, enggak ada. Emang fil madi. Yang fil madi iya ada. Fil madi itu ada mabni ala domi kapan? Ketika bersambung dengan wawul jamaah. Sampai sini bisa difahami teman-teman? Keadaan yang keempat, yubna ala hadfin nun. Nah, ini ketika bersambung dengan apa? Alif isnain atau wawul jamaah atau ya mukhatabah. Contohnya ketika bersambung dengan alif isnain. Idhaba, ini berarti yang diperintah adalah dua orang, antuma. Nah, kemudian wakulu. Nah, wakulu ini yang diperintah adalah antum, keseluruhan. Washrobu. Nah, mablinya jangan sampai dikatakan mabni ala domi. Ini fil amr bukan fil madi. Gitu ya. Idhaba. Nah, mabni alal fathi. Bukan begitu. Ini fil amr. Bukan fil madi. Nah, ya. Kemudian wahuzzi ilaiki. Nah, wahuzzi ini ya sebenarnya ya mukhatabah. Gitu. Ini kesemuanya fil amr mabni ala hadfin nun gitu. Jadi ingat-ingat teman-teman, ini agak banyak materinya masuk dalam soal ujian evaluasi insya Allah nanti ini. Saya akan berikan contoh-contoh. Nah, kemudian huruf pun juga seluruhnya mabni dan dia punya keadaan. Nah, ada yang dimabnikan di atas sukun seperti lam dan lan. Intinya lihat keadaan akhirnya kalau si mabni ya. Udah mabni di atas itu dia. Sebagaimana nanti di tanda-tanda i'rab. Kita akan bahas di pertemuan besok insya Allah terkait tanda-tanda i'rab. Yang kedua, ma yubna alal fathi. Ma yubna alal fathi. Ada di mabni alal fathi. Inna seperti huruf inna. Atau wawul atof. Kan wawul atof itu wa. Nah, kemudian yang ketiga, huruf wa yubna ala domi. Yang dimadikan di atas dommah. Ah, munzu. Inda isti'maliha harfan. Kan kita tadi kenalnya munzu ini kan di isim. Di isim-isim yang mabni. Kok di huruf masuk pula ini, ya. Ah, jangan risau dulu. Indah istimaliha ketika munzu ini kita gunakan sebagai dia huruf, gitu. Contoh, ma ra'aituhu munzu sobahil, ya, munzu sobahi al yaum. Aku tidak melihatnya sejak pagi pada hari ini. Gitu. Kalau kita hukumi munzu di sini huruf, ya, berarti dia mabni ala domi hurufnya. Kalau kita kehendaki dia sebagai isim ya atau zorof, ya udah zorof zaman mabni ala domi gitu. Yang keempat, ma yubna alal kasri. Mabni alal kasri adalah lamul jar. Lillahi. Ini lafal Allah dengan huruf jar lam. Lamnya di kasrah. Mabni alal kasri. Selesai, insya Allah al-matlab as-salis ini keadaan i'rab dan tanda-tanda i'rab ya. Nah, berlaku nanti pada isim, pada fiil saja. Tentu isim-isim yang mu'rab dan tentu fiil-fiil yang mu'rab. Kalau fiil yang mu'rab berarti membahas apa? Fiil mudhari gitu. Karena fiil madi keseluruhannya mabni, fiil amar keseluruhannya mabni. Kalau untuk fiil mudhari dikatakan mabninya hanya pada dua keadaan. Berarti ada keadaan-keadaan fiil mudhari yang tidak mabni. Iya dong.
Kalau fiil mudhari ada keadaan yang tidak mabni, ya keadaan itu berarti mu'rab. Gitu. Keadaan yang tidak mabni pada fiil mudhari itu adalah mu'rab dan dia nanti bisa mengalami i'rab. Nah, ada yang rofa, nasab dan jazm begitu. Nah, jadi i'rab itu ada 4 teman-teman. Rofa, nasab, jer dan jazm. Dari 4 i'rab ini ada satu i'rab yang dia khusus kepada si isim, hanya ada pada isim, dan ada satu i'rab yang khusus hanya pada fiil, yakni jer. Jer ini khusus pada isim i'rabnya, berarti fiil nggak ada yang di jer, kemasukan huruf jer juga nggak ada. Kemudian jazm, nah ini adalah i'rab yang khusus pada fiil, berarti nggak masuk pada isim. Sedangkan rofa dan nasab ini mustarok nanti i'rabnya, berserikat. Terjadi pada isim maupun fiil. Barakallahu fikum. Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan langsung didiskusikan di grup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudurikum wa barakallahu firmina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام السلام ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. جزاك الله خيرا وبركاته. أستاذ. Wa yakum.